Video. Hai guys. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Teman-teman, selamat sore semuanya. Shalom teman-teman, selamat sore. Apa kabar? Semoga semuanya aman di rumah, semua senang, semua sehat. Tentunya juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan selama pandemi ini. Nah Ji, sekarang Komisi Pemuda sama Remaja balik lagi nih persekutuan bareng. Kira-kira gimana ya? Bakal seru banget gak sih? Seru banget dong, pokoknya bakal happy bareng, kita bakal muji Tuhan bareng. Tapi nih Put, hari ini kita petugasnya beda ya dari yang sebelumnya nih. Kalau gitu kita harus introduce ourselves. Oke, mari kita mulai dari aku. Nama aku Angie, hari ini sebagai MC dan partnerku. Aku Putri, aku juga sebagai MC. Dan di belakang kita ini ada kakak-kakak. Ada Kak Okto sebagai basis, lalu ada Kak Agung sebagai pemain kahon, dan juga Kak Marcel sebagai gitaris. Oke Put, sekarang kita udah mau mulai ya. Kira-kira apa nih yang harus disiapkan? Oh ya teman-teman, aku harap teman-teman siapin Alkitabnya, siapin hatinya juga dan pikirannya biar kalian bisa fokus sama-sama di sini persekutuan bareng kita. Iya, kalau gitu kita akan mulai persekutuan kita pada hari ini dengan doa dulu ya. Mari kita semua satu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memperbolehkan sehingga kami dapat bersekutu bersama lagi ya Tuhan, walaupun harus online. Tuhan berkati sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Teman-teman di rumah juga, ataupun dimanapun mereka berada, yang ada sekarang untuk menonton persekutuan ini, berkati sehingga mereka juga dapat memahami firman yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkatilah persekutuan ini dari awal sampai akhir. Hai dalam-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang di hari-hari yang sulit ini, yang mungkin kita jalani dengan susah payah, dengan banyak pergumulan, Iya, dengan benar. sukacita atau penuh berkat, itu semua diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita semua bersyukur, mari kita semua bersuka dalam kehadiratnya, di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu bersuka dalam Tuhan. Hari ini
Ji, sekarang nih kan komisi remaja udah pada mulai sekolah online ya, dan mungkin komisi pemuda juga ada yang work from home gitu. Dan aku ngerasa sekarang tuh jadi banyak hal yang biasa kita lakuin gampang, sekarang dipersulit gitu ya. Iya, Tapi aku harap dengan keadaan yang berbeda, situasi yang berbeda, teman-teman terus bisa bersyukur sama Tuhan akan apa yang terjadi saat ini. Teman-teman masih terus semangat memuji nama Tuhan, masih terus punya keinginan terus memuliakan nama Dia gitu, Ji. Nah, Iya, sekarang nih betul. kita mari sama-sama menyanyikan lagu menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan
Silahkan Om. Mari saudara-saudara, remaja dan pemuda, kita satu dalam doa sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk dapat belajar akan firman-Mu. Dan di dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami boleh mengingat kembali akan kebaikan-Mu, karena itulah satu-satunya kekuatan kami. Melebihi dari apapun kekuatan yang ada di dunia ini. Maka kuasailah kami Tuhan untuk dapat menghayati firman-Mu, mendengar dengan baik, menyerap dengan dalam kuasa Roh yang Kudus, dapat menjalankannya dengan benar di dalam kehidupan kami hari demi hari. Serta pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menegaskan firman-Mu, biarlah setiap hal yang boleh diucapkannya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan. Amin. Mari saudara-saudara, remaja pemuda, kita bersama membaca di dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur 33 ayat 16 sampai 22. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Saudara-saudara, remaja, pemuda, gereja, bagaimana hari-hari yang dijalani? Ada kegalauan, kecemasan, atau malah ketakutan? Ya tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu dengan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bukan? Nah, pada sore hari ini dalam persekutuan remaja pemuda GKI Pamulang, kita akan mengingat kembali akan kebaikan Tuhan yang ditunjukkan melalui kekuatannya yang besar, bahkan sangat besar. Bahwa Dia sanggup melampaui dari segala apapun kekuatan yang ada di dunia ini. Yang biasa kalau orang-orang mengandalkan kekuatan oleh karena ya kekuasaan dia, karena dia adalah penguasa, atau jabatan dia karena dia memiliki harta kekayaan dan kekuasaan, atau bahkan kecakapan dan kecerdasan dia. Tetapi semua itu ternyata tidak mampu menolong. Karena mungkin saudara-saudara remaja pemuda gereja pernah mengalami atau melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang disebut tadi, entah itu raja, entah itu pemimpin dunia, entah itu seorang pejabat yang memiliki kekayaan yang demikian besar, bahkan pengawal-pengawal yang hebat, ternyata tidak mampu membuat dia lepas dari segala kekhawatiran dan kegalauan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi depresi karena bukan mereka tidak mampu mengamankan diri mereka, karena mereka punya banyak sekali pengawal. Katakanlah yang disebut sebagai pahlawan bagi mereka. Tetapi lebih banyak oleh karena mereka tidak mampu mengendalikan dirinya ketika mereka mengalami masalah batin. Masalah apapun yang dalam kehidupan rumah tangganya. Dan akhirnya mereka menjadi begitu sakit, bahkan tertekan dan depresi. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
mereka tidak mampu untuk dapat melakukan banyak hal bagi orang lain. Karena bagi diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu mengangkatnya. Nah, di dalam bacaan kita hari ini Mazmur 33 16-22, kita ditunjukkan oleh sang pemazmur bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kita, menolong umatnya. Karena ketika disebutkan raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, bahkan seorang pahlawan, yaitu pejuang-pejuang raja sendiri, tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Bahkan kalau kerajaan itu pun mengharapkan begitu banyak kuda yang dapat membebaskan dia dari serbuan musuh, ternyata kuda pun adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Lalu kepada siapa harus berharap? Pemazmur katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Maka di dalam bacaan dan perenungan kita sore hari ini harus senantiasa menyadarkan dan terus mengingatkan kita. Jikalau kita mengalami ketertekanan, mengalami kegalauan, kegelisahan, bahkan kecemasan, ingatlah Tuhan. Jangan sampai kita andalkan diri kita sendiri. Atau bahkan banyak orang yang kita anggap mampu menolong kita. Semua ada batasnya. Tetapi yang tak terbatas adalah Tuhan. Andalkan Dia. Nah, teman-teman, saudara-saudara, remaja, pemuda, tentu bukan saja terkait dengan hal-hal yang besar yang mungkin membuat kita cemas. Hal-hal yang sederhana saja. Yang kadangkala kita mungkin tidak minta pertolongan dengan orang lain, tapi pertolongan dengan yang satu ini. Yaitu hal yang sangat dekat dengan genggaman kita. Apa itu? Media sosial. Nah, di sini Om mau menampilkan ada suatu gambaran yang Om dapat inspirasi dari seorang teman dan sekaligus sebagai mentor khotbah Om dari Malang bernama Pendeta Beni Solihin. Dia menampilkan suatu gambaran. Di gambaran ini teman-teman remaja pemuda bisa melihat. Tuh di situ ada seorang perempuan yang sedang di kursi roda, tetapi wajahnya tetap ceria meskipun dia berhadapan dengan laptopnya. Mungkin dia sedang menulis di media sosial. Atau seorang anak kecil yang gembira. Atau seorang laki-laki yang dia sendiri punya kekurangan, keterbatasan dalam hal mental, tetapi dia tetap menunjukkan sukacita. Beda dengan tampaknya baik-baik tetapi begitu galau. Nah, tulisan gambaran itu menunjukkan bahwa kalau kita mau men-sharekan sesuatu, jangan sharekan galaumu, tetapi sharekan sukacitamu. Karena percuma kalau kita sharekan di media sosial yang kita harap bisa menolong kita, tetapi malah apa yang terjadi? Orang jadi gak suka dengan kita. Orang jadi jengkel dengan kita. Mereka berkata, tulisan kayak ini aja masuk di media sosial, ngapain? Malu-maluin. Gitu. Nah, alih-alih kita mendapat perhatian orang, yang kita dapatkan adalah cemoohan. Kita malah menyurutkan orang dan tidak memberi motivasi. Maka di dalam media sosial yang kita lakukan, baik remaja, pemuda, sharekan, bagikan sukacita, bukan galaumu. Percaya bahwa setiap kegalauan kita, Tuhan bisa kita andalkan. Bukan media sosial, bukan yang lain. Media sosial pakailah untuk memotivasi orang dan menceritakan atau menyaksikan dari apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Karena kita menang dari segala perkara. Nah, sampai di sini perenungan kita. Karena Om juga akan mau ngobrol sejenak dengan teman-teman remaja pemuda di rumah, gitu ya. Angie, Putri, nah nih ya. Dan juga teman-teman pemusik, ada Okto, ada Agung dan Marcel. Nah gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini ya. Pertama mungkin Angie itu terkait dengan kegalauan
muda-mudi gereja nih, gimana? Om, aku sebenarnya dari tadi dengan Om juga mau nanya nih. Gimana sih Om ya kita jadi pribadi yang sukacita, pribadi yang senang, padahal sebenarnya dalamnya tuh kita galau Om. Itu gimana caranya kita bisa mengganti mood itu ya Om? Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, padahal kita banyak pergumulan, banyak masalah, apalagi Oke. kita remaja pemuda juga kan. Iya. Gimana Om kira-kira? Jadi bagaimana kita dapat menjadi pribadi menyenangkan, Iya, yang Om, gembira ya, benar. padahal kita sendiri sedang galau, sedang Iya Om, sedih ya ya. ampun, Nah, sering banget. pernah nonton film Joker nggak? Pernah ya? Pernah Om, pasti. Pernah ya. Nah, adik-adik ini Om kasih gambaran tentang Joker gitu ya. Kalau pernah nonton mungkin sedikit banyak tahu ya inti dari ceritanya. Nah, Joker ini adalah seorang yang sebenarnya sama seperti banyakan orang. Kita juga. Hanya bedanya dia mengalami suatu masalah dalam hal mental. Ya nggak sama juga dengan kita ya. Tetapi dia adalah orang biasa-biasa kayak kita juga. Hanya sayangnya lingkungannya tidak bisa menerima dia. Dan akibatnya apa? Ya di tengah cerita sampai akhir cerita dia malah menjadi pribadi yang merusak bahkan yang melukai orang lain. Tetapi kan bukan dimulai dari dianya, tetapi itu karena pengaruh dari lingkungan. Nah, ternyata Enci, pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Bukan hanya dari diri kita ternyata butuh dengan lingkungan gitu ya. Maka kalau kita mau jadi pribadi yang menyenangkan ya, kita juga harus membawa suasana lingkungan yang menyenangkan gitu. Oh iya, Gitu. setuju banget Om, bener Gitu banget. ya. Nah, jadi jangan sampai kita kayak Joker gitu ya. Tetapi kalau kita pakai topeng Joker untuk melucu ya nggak apa-apa deh. Tetapi jangan jadi pribadi Jokernya. Nah, oleh karena itu Om mau menyampaikan ini. Ada setidaknya 4 hal yang bagi teman-teman, saudara, adik-adik, remaja, pemuda itu pahami bagaimana kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, kalau boleh dicatat ya di rumah. 1 gitu. Tidak salah fokus atau jangan sampai salfok gitu ya. Kepada siapa kita bergantung. Bukan dengan penguasa jabatan, kekayaan, strategi perang yang hebat. Tapi kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Sang yang tak terbatas kuasanya. Nah itu kita bisa baca dalam Mazmur pasal 33 ayat 16 sampai 20. Yang kedua, bangun kesehatan fisik, mental dan sosial. Dan jangan remehkan itu. Nah kalau bicara soal kesehatan, pernah tahu nggak nih kalian apa yang pernah dikatakan WHO? WHO itu apa tuh? Badan Kesehatan Dunia. Bukan bukan itu ya. Itu bahasa Jawa nanti Wong. Itu WHO Badan Kesehatan Dunia mengatakan dan menjelaskan tentang kesehatan bahwa definisi kesehatan itu sendiri adalah kondisi di mana keadaan fisik, mental dan sosial lengkap tanpa kelemahan dan kekurangan. Jadi yang kedua itu kalau mau jadi pribadi yang sehat ya dan juga menyenangkan, kita pilih diri kita. Sehat fisik, mental, tetapi juga sosial, gitu ya. Yang ketiga, berpikir dari sudut pandang orang lain sebelum bertindak untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang empati dan nyaman. Nah, kalau empati itu beda dengan simpatik. Tahu nggak bedanya empati dan simpatik? Kayaknya kalau aku tuh tahu. Nah, Oh, nggak tahu ternyata Om. jangan dioper. Nah, kalau simpatik itu misalnya ada teman yang berduka ya kita paling ya turut belasungkawa, hanya sekedar itu aja dan kita mungkin mengucapkan dan memberikan katakanlah uang duka atau bunga duka. Tetapi kalau empatik lebih dari itu, kita masuk di dalam kehidupan dia. Bahkan pasca pemakaman dari kedukaan itu sendiri, kita hadir sebagai kawan. Karena apa? Karena kawan itu bisa dilihat atau sahabat bisa dilihat ketika kita sedang mengalami kesusahan kan. Iya Om, Betul toh? banget. Nah itu empatik gitu. Jadi kalau kita mau menciptakan suasana yang empatik dan nyaman, maka pikir dulu ketika kita mau bertindak dari sudut orang lain. Seolah-olah kita mau mengatakan ini, ada kata-kata motivasi. Pakai dulu sepatu temanmu sebelum kamu menghakimi dia. Ngerti nggak, Agung? Nah,
coba pakai sepatu ini dulu, enak dan nyaman. Pasti lebih nyaman sana kan? Nah, kalau kita mau menilai orang, kira-kira tempatkan diri kita pada dia. Nah, dan yang keempat, bagaimana pribadi yang menyenangkan dapat kita hasilkan adalah ciptakan ruang publik, indoor maupun outdoor. Nah, kayak gini kan outdoor itu. Bagi kebaikan bersama, lingkungan yang bersih, indah dan sehat akan membangun pribadi-pribadi yang menghargai ciptaan Tuhan dan menyayangi bumi sebagai rumah bersama. Jadi kalau lingkungannya baik seperti tadi yang dialami oleh Joker yang tidak baik, ya akhirnya menjadi pribadi nggak baik dia. Dia sering dibullying, dia sering dianiaya, akhirnya dia balas aniaya yang lebih kejam lagi. Tapi kalau kita dapat menciptakan lingkungan yang baik, yang sehat, yang indah, seperti lingkungan gereja ini kan termasuk indah nih, gitu ya. Akhirnya pribadi kita terbawa menjadi pribadi yang sehat dan juga mampu untuk membawa kesehatan pula bagi orang lain dan menjadi kesenangan dan kesukaan bagi banyak orang. Gitu Enji. Setuju Om. Ya. Terima kasih Enji. Mungkin yang lain Putri ada? Putri, oh iya. Aku mau nanya, Ya. kalau misalnya misalnya kita mau nolong orang nih, kita mau bantu orang lain, tapi sebenarnya diri kita tuh juga perlu dibantu atau di saat kita tuh lagi nggak baik gitu. Tapi kita mau nolong orang, tapi dalam diri kita tuh sedang bukan dalam keadaan yang baik gitu. Gimana caranya Om? Oke. Jadi gimana sih? Kita nih mau jadi penolong orang. Kalau tadi Enji bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, kalau sudah menjadi pribadi yang menyenangkan kan tentu bukan hanya untuk kita ya. Gitu ya Putri ya. Tapi juga untuk orang lain. Menjadi penolong bagi orang lain. Tapi kita sendiri ada masalah, ada tantangan. Gimana sih gitu ya. Nah, gambaran satu ini Om juga tampilkan sedikit tentang Joker. Tetapi dengan Tuhan Yesus, tidak dengan sendirian dia. Atau dengan orang lain. Yakini sesuai dengan Mazmur 33 ayat 16 sampai 22 bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Maka mulailah dari Tuhan dulu. Kembali kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Gambarannya kalau kita mirip seperti Joker tadi, maka jangan ambil inisiatif sendiri yang kita pikir tuh baik untuk kita tetapi malah menyakiti orang lain. Tetapi datang kepada Yesus. Biarlah Yesus yang mengubah wajah kita, mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Yang akhirnya kita juga bisa mengubah orang lain yang mengalami kesedihan. Sehingga kalau kita menjadi penolong bagi orang lain ya kita harus berani mengubah diri kita. Mampukah kita diubah Tuhan? Agar kita juga pun diutus Tuhan mampu mengubah orang yang sedih menjadi orang yang bergembira. Nah ini satu slide lagi nih. Om tertarik dengan gambaran satu ini. Gambarannya ada seorang yang Om gambarkan itu ingin menjadi seorang pribadi yang menyenangkan, yang mampu menjadi penolong, yang memiliki jiwa pahlawan. Tetapi apa yang terjadi? Dia enggan untuk berkurban, bermalas-malasan dan membiarkan begitu banyak waktu terbuang. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi seorang pahlawan ya berani berkurban. Jangan enggan berkurban gitu kan. Seorang pahlawan itu berani memberikan dirinya. Karena kasih itu adalah agape. Agape adalah kasih yang mau memberikan dirinya. Jadi seorang penolong pasti harus berani memberikan dirinya. Pasti itu akan dicontoh dan menjadi teladan bagi orang yang ditolong. Nah itulah yang dapat kita lihat juga di dalam bacaan Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18 katakan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dasarnya dari Yesus. Yesus mau menunjukkan agape, kasih. Gitu ya. Dia mau menolong orang, menolong dunia ini dari dosa, tetapi dia harus memberikan dirinya. Nah kalau kita mau menjadi penolong orang, datang kepada dia. Karena dia pernah dicobai, tetapi tidak kalah. Nah bagaimana kita supaya tidak kalah dalam pencobaan? Ya datang kepada dia. Karena dia pasti bisa memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya. Iya. Pertanyaan lagi nih Om. Kenapa ya Om worship itu
selalu dikaitkan dengan lagu-lagu, dengan puji-pujian. Padahal bukannya bisa ya dalam bentuk doa doang atau yang lainnya yang bentuknya itu penyembahan. Kenapa harus dikaitkan ke lagu-lagu nyanyian? Dan lagu-lagu worship kok selalu dan lagu-lagu Iya, Om. gitu ya. Kenapa ya, Om? Dengan musik lagi gitu kan. Ya, kita memang belajar dari ibadah orang Israel pada zaman dahulu kala gitu ya. Bahwa ketika orang Israel mengalami keterbebasan dari perbudakan di Mesir, apa yang dilakukan oleh Musa, Miriam, Harun dan orang Israel? Bernyanyi. Menyanyi toh, Iya. menari gitu loh. Miriam menari, senang sekali gitu loh. Menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan luar biasa. Fir'aun, Mesir yang zaman itu adalah negara adik kuasa, ternyata dikalahkan oleh Tuhan. Dan Israel yang hanya komunitas jauh lebih kecil dari Mesir, ternyata dimenangkan oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu kalau kita hari ini dan ke depan sebagai gereja Tuhan, sebagai persekutuan remaja pemuda, yang kalau worship, kalau penyembahan kita pakai puji-pujian dan nyanyian dan musik gitu, ya karena kita mau mengagungkan kemenangan Tuhan yang menolong kita menghadapi banyak perkara sehingga kita menjadi anak-anak pemenang. Itu tujuannya. Jadi persekutuan itu adalah persekutuan dari anak-anak pemenang gitu ya. Baik, Om. Makasih, Om. Ya, terima kasih. Ada lagi? Mungkin Marcel? Enggak ada. Oke, nah karena itu terakhir. Om mau menyampaikan kepada teman-teman remaja muda nih. Ada satu slide terakhir ini. Coba perhatikan. Coba baca hayati. Kira-kira ngerti tidak maksudnya? Di situ dikatakan jika kau ingin pelangi, kau harus siap dengan hujan. Jika kau ingin pelangi, kau harus siap dengan hujan. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kalau kita mengharapkan sesuatu yang indah dalam kehidupan dunia ini, lingkungan sekitar kita, rumah kita, pekerjaan kita atau persekutuan kita, maka kita harus siap untuk mengalami hal-hal yang mungkin saja itu tidak menyenangkan, tantangan, masalah. Termasuk juga mengalami begitu banyak hal yang membawa kita harus berkorban sebagai pribadi. Maka tidak mungkin kita mendapati persekutuan yang indah kalau masing-masing kalian, hai remaja pemuda, tidak mau berkorban. Entah menjadi apapun kalian. Entah sebagai seorang worshiper, penyembah, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang pemusik seperti yang ada di sini nih, teman-teman yang ada di sini, atau pemuji, atau sebagai teman-teman multimedia yang ada di sini dan fotografer, semua berkorban, semua memberikan waktu. Tetapi oleh karena kemauan seperti itu dan rela, maka persekutuan ini terjadi. Maka adik-adik, teman-teman remaja pemuda, mengharapkan pelangi, siaplah menerima juga hujan. Mengharapkan yang indah, siaplah menghadapi tantangan dan masalah. Percaya bahwa ada Tuhan yang selalu dapat kita andalkan, yang memiliki kuasaan yang tak terbatas, yang mau menolong kita menjadi pribadi yang menyenangkan kini dan selamanya. Selamat menjadi anak-anak pemenang. Selamat menjadi anak-anak yang memiliki jiwa pahlawan yang disiapkan Tuhan masa kini dan ke depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke. Ya. Sama-sama Enji Putri. Semoga habis ini kita bisa jadi pribadi yang lebih baik, yang senang ya Om ya. Oke teman-teman, firman kita sudah selesai pada hari ini. Tadi aku juga udah ngerti beberapa hal, udah nyatet juga. Kalau kita ini kalau mau bersuka cita, kalau mau hari-hari yang indah harus ada pengorbanan, ada effortnya. Dan juga kadang Tuhan itu mengutus kita untuk menjadi penolong bagi orang lain walaupun kita banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi karena itu kita dapat berubah teman-teman, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga terakhir nih ya Putri ya, kita juga harus ingat kalau Tuhan itu maha kuasa, maha bisa, maha besar. Dan Tuhan adalah juga sumber pengharapan kita dan juga sumber kuat kita. Karena itu untuk mengakhiri persekutuan hari ini, kita nyanyikan lagu terakhir kita.
Muji nama Tuhan, Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga. Biara yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Om Rahmat dipersilakan. Mari adik-adik, teman-teman remaja pemuda gereja, kita satu dalam doa syafaat. Dan kita juga akan akhiri persekutuan ini, lalu nanti kita bersama-sama doa Bapa kami setelah berkat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang persekutuan ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau dan percaya akan kuasa-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tahan uji, yang tidak cengeng atau bahkan malas. Dan tidak mudah murung. Karena kemurungan akibat kegelisahan dan ketakutan menghadapi hidup ini hanya membuat diri kami tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi berbuat sesuatu yang baik dan berdampak positif bagi lingkungan kami. Kuasailah kami terus Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang menyenangkan dan menjadi pribadi yang gembira, yang berfaedah bagi sesama kami. Kuasailah kami agar kami juga memanfaatkan segala teknologi yang ada termasuk media sosial untuk men-sharekan atau membagikan hal-hal yang positif, motivasi-motivasi, bahkan kesaksian kami karena kami dimenangkan dari segala perkara kami bersama dengan Tuhan. Kiranya itu boleh menguatkan banyak orang, bukan men-sharekan atau membagikan hal-hal yang buruk, yang menggalaukan, yang menyedihkan, yang membuat orang menjadi lemah dan surut. Kuasailah kami terus, anak-anak-Mu ini, pimpin kami Tuhan, bahkan di dalam setiap studi kami, setiap pekerjaan kami, atau bahkan ketika kami bergaul dengan orang lain. Dan kami berdoa bagi setiap kawan-kawan ataupun kami sendiri yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau bahkan pengurangan upah, atau bahkan juga kami begitu sulit untuk dapat berkarya. Dan kami begitu marah
oleh karena situasi ini. Tuhan tolong kami agar kami menundukkan akan kuasa Tuhan. Kami menundukkan diri kami kepada kekuatan Tuhan. Bahwa masa-masa seperti ini suatu saat juga akan berakhir. Dan kami percaya suatu saat pada waktu Tuhan sendiri akan diberikan sesuatu yang indah untuk kami alami. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Dan tolong kami untuk dapat sabar dan menghayati akan berita Tuhan sebagaimana berita Alkitab pada hari ini. Terima kasih juga bagi setiap rekan-rekan kami yang berkarya sebagai pelayan ibadah hari ini. Biarlah Engkau terus pimpin dan Engkau berkati mereka dimanapun mereka boleh berada. Dan setiap kami yang berada di rumah, biarlah Engkau juga terus tolong kami agar kami mampu memberikan tenaga waktu kami dan berani berkorban. Karena dengan demikian kami memiliki jiwa pahlawan untuk berguna bagi keluarga, orang tua kami, dan setiap orang-orang yang menerima pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami juga mohonkan berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Om atas firman-Nya hari ini. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai ya persoalan kita untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa membawa firman yang diberikan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Amin. tentunya. Kalau gitu, jangan lupa juga teman-teman untuk persoalan berikutnya, untuk info-info lebih lagi, follow IG Korem di @koremgkipml dan Komisi Pemuda di Kompa GKI Pamula. iya, kalau gitu jangan lupa juga untuk subscribe YouTube GKI Pamulang, of course. Oke, kalau gitu itu aja ya untuk hari ini. Thank you all udah sama-sama dengan kita hari ini, udah bersama. Tuhan Thank Yesus you, see memberkati. you. Tuhan berkati.